saya hormati Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak yang menghormati di komando itu Bapak Ijana Agung, yang saya hormati Bapak Kapolres yang mewakili, serta Bapak Dandim Cirebon yang menghormati. Manusia dalam bahasa Arab disebut bashar, itu ditinjau dari sisi biologis. Namun manusia bukan hanya soal biologis. Mengapa manusia juga disebut insan? Karena kerjanya anasa, dengan subjek maskulinnya anis dan femininnya anisa. Itu ditinjau dari aspek mental, bicara mental secara keseluruhan dalam aspek-aspek di dalam diri manusia, juga berarti bicara humanity, kemanusiaan. Saudara-saudaraku, barangkali di kota ini masih ada bau-bau sensitif ketika dihadapkan pada isu perbedaan, khususnya dalam keyakinan. Buktinya masih sulit untuk mendirikan rumah ibadah bagi saudara Kristen. Belum lagi sejarah mencatat bahwa bom dan teror gereja saat pergerakan peribadatan. Kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu, sahabat kita Luciano salah satu korban dari pembunuhan di Jakarta. Padahal ia tidak menjadi soal selagi tidak saling mengganggu dalam wilayah transgender atau keimanan masing-masing. Kita masih bisa saling membersamai, merangkul, dan berbagi senyuman dalam banyak aspek sosial. Itu alasan saya untuk berdatangan ke tempat ini, tak lain sekedar untuk memberi kesadaran kepada semua umat beragama bahwa kita adalah makhluk yang bukan hanya sekedar tubuh, melainkan juga memainkan pikiran dan perasaan yang akan mengantarkan kita pada keharmonisan. Jika kita mampu untuk saling membersamai, walau dalam banyak perbedaan di antara kita, dalam Islam itu disebut ukhuwah ihsaniyah, saudara kemanusiaan. Apa yang dikatakan atau dijabarkan oleh pimpinan saya, Gus Yakut Khalil Qomas, bahwasanya kita memang bukan saudara dalam seiman, tapi kita saudara dalam sisi kemanusiaan. Alasan selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa kita mesti menyadari tentang bagaimana toleransi dalam bingkai kebinekaan dan moderasi beragama. Ini yang barangkali belum sepenuhnya disadari dan diketahui oleh masyarakat kita secara luas. Karenanya, sejak saat ini kita harus tanamkan di dalam benak kita bahwa semua umat beragama mestinya terus menggali kedalaman spiritual dengan saling merangkul, bukan saling memukul. Sebagaimana almarhum Gus Dur berkata, sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan dan pemerkosaan atas hak asasi warga. Itu mengapa pentingnya menggali nilai-nilai spiritual dengan menyadari dan mengimplementasi nilai-nilai toleransi. Dalam bahasa Arab, toleransi disepadankan dengan kata tasamuh.
yang berarti membiarkan sesuatu untuk saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dari kata tasamuh tersebut dapat diartikan sebagai maksud agar di antara kita yang berbeda pendapat, termasuk dalam keyakinan, hendaknya bisa saling memberikan tempat atas pendapat dan keyakinan masing-masing. Masing-masing pendapat memperoleh hak yang sama dalam mengembangkan pendapatnya dan tidak saling menjegal antara satu sama lain. Ada pula yang mengartikan tasawuf sebagai kebesaran hati dan membiarkan selama tidak merusak bingkai keimanan. Apabila diambil dari bahasa Inggris, tolerance mengandung makna sikap jujur dan objektif terhadap orang lain yang berbeda dengan tingkah laku, ras, agama, serta bebas dari prasangka dan fanatis. Adapun tentang bagaimana mengimplementasikan toleransi, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menempatkan toleransi mesti dilakukan oleh semua kalangan, baik dengan pendidikan tinggi atau bukan. Untuk bertindak dan berpikir, semua kalangan harus melakukannya. Karena toleransi adalah persoalan hati dan perilaku. Orang yang bersikap toleran justru orang bahkan semangat toleransi itu sering dimiliki oleh orang yang tidak pintar dan tidak kaya. Saudara sebangsa dan setanah air, melihat dari aspek kesejarahan, agama Islam yang saya anut ini sangat egaliter dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Begitupun saya meyakini ajaran kebaikan itu pun diajarkan oleh agama saudara-saudara semuanya. Sebab ada nomenklatur yang menarik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Yang berbuat jahat adalah mereka yang disebut orang-orang tidak berpengetahuan dan para oknum dengan penuh kepentingan jahat. Jadi dalam hal ini saya ingin mengucapkan selamat Natal, selamat bergembira untuk semua saudara-saudara saya yang merayakannya. Salam cinta dan persaudaraan dari saya untuk semuanya. Pribadi saya maupun pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Cirebon. Nanti agak lama boleh Pak. Sebelum saya tutup, saya ingin sedikit mengurangi, sedikit berbagi wawasan. Saya ingin urai mengenai kedekatan Islam dan Kristen. Secara historis, bahwa keduanya berasal dari keturunan yang sama. Mendengar Ur-Asdim, sebuah wilayah yang berjarak sekitar 10 km dari Baghdad, pasti tidak luput dengan nama Ibrahim atau Abraham dalam versi Kristen. Al berarti bapak dan Raham berarti umat. Dalam literatur Islam ia memiliki istri Sarah dan Sarai dalam versi Kristen. Setelah Abraham disiksa oleh penguasa sebab mengajak untuk menyembah Tuhan yang sesungguhnya kepada masyarakat, ia pergi ke sebuah dari timur menuju ke barat dengan keluarganya. Kemudian ia jumpa dengan sungai di daerah Jordan. Ia menyeberanginya. Menyeberang artinya Abaroh. Itulah yang disebut Ibrani atau Hebron, artinya penyeberang. Sesampai di barat di daerah Mesir, Sarah belum juga hamil. Demi memelihara bibit unggul, Adam menikah lagi dengan perempuan dari Mesir, yaitu Hajar. Dari Hajar ini lahirlah Ismail. Isa artinya mendengar, il berarti Tuhan. Kalau istri muda punya anak, maka istri itu wajib dengan sendirinya.
Bismillah, Tuhan memerintah Nabi Ibrahim membawa Hajar dengan sang bayi ke tempat yang jauh di daerah selatan, hingga di daerah kering kerontang. Baru sebentar saja Tuhan kembali memerintahkan kepada Ibrahim untuk kembali kepada Sarah di utara dan meninggalkan Hajar di sana. Ismail seketika kehausan. Hajar mondar-mandir dari satu tempat yang disebut Sofa dan Marwah. Ismail menggerakkan kakinya ke bumi hingga terpancar sumber yang kini dikenal dengan sumber air Jam-Jam. Pasukan pertama yang mengetahui ada air di sana adalah Buduk, yang kemudian diamati oleh salah satu suku yang bernama suku Jurhum untuk hijrah ke sana. Suku Jurhum inilah setelah kedatangannya di sumur itu dan beranak pinak melahirkan suku yang dikenal suku besar, yaitu suku Quraisy. Disinilah sejarah bangsa Arab dimulai, dan dari sini Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Abraham kembali ke utara dan tak lama setelah itu Sarah hamil, kemudian melahirkan. Keturunannya diberi nama Ishak, dan Ishak melahirkan Yakub, dan Yakub menurunkan 12 bersaudara: Robin, Jawolon, Simeon, Yehuda, Yaksamkun, Lewi, Naftali, Gad, Asher, Israel, Yusuf, dan Benyamin. Ini yang telah menurunkan Bani Israel yang memiliki arti hamba Allah, dalam bahasa Arab Abdullah. Dan dari Bani Israel inilah Isa atau Yesus lahir. Jadi Islam dengan Kristen itu saudara ditilik dari mana pun. Kristen dari istri tua, sementara Islam dari istri muda. Ini berbagi wawasan dari kita. Sebelum saya tutup, saya memohon maaf jika dalam prolog maupun kesimpulan sambutan yang barusan saya sampaikan menyinggung atau melukai bapak-bapak ibu semuanya. Sekali lagi, atas nama pribadi dan pimpinan pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara. Allahumma inna warahmatullahi wabarakatuh.